Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Matius 18 ayat 20 berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Ayat ini menyatakan tentang perkumpulan eklesia. Sekali lagi, eklesia itu adalah orang-orang yang mempunyai pengakuan iman yang sama bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Mesias. Ayat ini bisa disimpulkan seperti ini. Kumpulan orang, yaitu 2 sampai 3 orang. Untuk memenuhi syarat sebuah gereja berdiri, tidak perlu banyak-banyak. 2-3 orang yang mempunyai pengakuan iman yang sama, maka mereka dinamai eklesia, gereja atau jemaat. Nah, kumpulan orang yang berkumpul itu sebaiknya berada dalam area yang sama. Jemaat lokal, supaya persekutuannya terasa. Atau saudara, karena sekarang sudah ada teknologi, engkau bisa berkumpul dengan eklesia yang lain yang mempunyai pengakuan iman yang sama, sound doktrin yang sama. Jadi biarpun berbeda tempat, berbeda waktu, tapi berkumpul di dalam saat yang sama. Begitu. Nah, saya sudah sampaikan bahwa eklesia itu, gereja itu harus memenuhi syarat. Pertama, 2-3 orang berkumpul, sudah memenuhi syarat sebagai satu jemaat. Kedua, memecahkan roti. Ada perjamuan Tuhan yang dilakukan di sana. Perjamuan kudus. Jadi ada roti yang dipecah-pecahkan, ada anggur yang diedarkan. Roti sebagai lambang tubuh Kristus, anggur itu sebagai lambang darah Kristus. Bahwa jemaat mengakui karena tubuh dan darah Kristus yang tersalib di Golgota, maka pengakuan iman akan ketuhanan Yesus terjadi. Nah, mengenai perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, itu terserah ditentukannya. Bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bisa 2 minggu sekali. Mungkin kalau tiap minggu terlalu sering kali ya, karena mempersiapkan itu. Tapi ini penting perjamuan Tuhan ini, yaitu untuk mengingat kematian Kristus sampai Dia datang yang kedua kali. Nah, saudara, sekali lagi, saya ulangi lagi, gereja artinya kumpulan orang, 2-3 orang, bukan gedung. Jadi jangan mengasosiasikan masuk gereja kalau masuk di satu gedung. Ya, gereja itu tahun 300 baru berurusan dengan gedung. Akibatnya sekarang banyak orang juga urusan utamanya dengan gedung, bangun gedung terus. Gedungnya masih bagus, dibangun lagi. Kadang-kadang ini pemimpin ini dia menggunakan visinya, ya, menggunakan visi untuk menggunakan orang, menggerakkan orang dengan visinya, bukan untuk Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri sendiri. Sudah ada gedung, disuruh orang kumpul uang bangun gedung. Gitu, padahal fokus harus pada pengajaran. Kisah Rasul 2 ayat 42, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Begitu, 2-3 orang makanya cukup. Tidak perlu cari gereja yang besar tapi tidak ada pengajaran di situ. Apakah pengajaran rasul-rasul diteruskan di situ? Kalau pengajarannya miring, kenapa kita harus berbakti di situ? Cari sound doctrine, cari orang percaya yang sama-sama mempercayai sound doctrine. Ya. Makanya sekarang yang namanya Bible Church itu dicari orang. Gereja-gereja Alkitabiah itu dicari orang. Karena orang sudah muak dengan
gereja yang tidak mengajarkan atau denominasi yang tidak mengajarkan kebenaran, hanya menuntut jemaat, membangun gedung, melakukan kegiatan-kegiatan, kegiatannya banyak, tapi orang-orangnya tidak bertobat. Gereja itu harus jemaatnya bertobat. Syarat anggota gereja, syarat untuk mengambil perjamuan Tuhan, orangnya sudah percaya, sudah bertobat, sudah mengaku Yesus. Karena sudah eklesia, maka akan bisa melakukan perjamuan Tuhan. Nah, mengenai hari pertemuan jemaat, hari kebaktian, Alkitab katakan pertemuan jemaat. Jadi ini ibadah korporat, kan sudah lebih dari satu orang. Kalau satu orang kan hanya ibadah pribadi. Kalau sudah 2 atau 3 orang, sudah menjadi ibadah korporat, ibadah umum. Gitu. Tidak perlu cari gedung yang besar-besar, kan di rumah sudah bisa berbakti. Harinya ditentukan mau hari apa. Tidak mesti juga hari Minggu. Kalau engkau punya kegiatan di hari Minggu, jemaat lain juga punya kegiatan di hari Minggu, ya cari hari lain. Karena bukan lagi hari jemaat perjanjian baru itu tidak lagi didasarkan pada hari. Hari Minggu itu bukan dituhankan. Saya sudah sampaikan itu, wayisbot itu. Berhenti artinya mempunyai hari perhentian tertentu. Tidak mesti harus hari Minggu. Ya hari Sabtu juga boleh. Kalau memang anggota jemaatnya semuanya sepakat dan memang bisanya di hari Sabtu, ya lakukan kebaktian di hari Sabtu. Tidak mesti di hari Minggu. Jadi engkau tidak tertuduh kalau hari Minggu engkau tidak beribadah melakukan pertemuan jemaat. Banyak orang merasa tertuduh karena pendetanya khotbahin. Kalau engkau tidak masuk gereja, maka engkau tidak diberkati Tuhan. Makanya khotbah-khotbah yang seperti ini bukan khotbah yang sound doktrin sehingga membuat jemaat seperti itu. Harus menjadi orang yang memenuhi kewajiban di hari Minggu. Bagaimana kalau dia kapten kapal? Bagaimana kalau dia setiap hari Minggu dia ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan? Seorang dokter, seorang pekerja-pekerja kesehatan lainnya, perawat. Bagaimana? Kan nggak bisa. Jadi hari itu ditentukan sendiri. Hari apa yang tepat untuk menyelenggarakan pertemuan jemaat. Nah, yang penting ibadah jemaat perjanjian baru itu ibadah dalam roh dan kebenaran. Bukan ngero-ngero, bukan. Saya sudah jelaskan. Bukan bahasa roh, bukan nubuat, bukan mimpi, bukan penglihatan. Ibadah dalam roh itu yang penting jemaatnya semua sudah lahir baru. Orang yang mempunyai pengakuan Kristus adalah Tuhan, eklesia, maka mereka menjadi anggota jemaat. Saudara, perjamuan kudus tidak boleh diberikan kepada orang yang belum bertobat. Jadi disitulah anggota gereja itu hanya mereka yang sudah percaya ketuhanan Yesus, sudah lahir baru. Makanya dia bisa mengambil roti dan minum anggur, melakukan perjamuan kudus, begitu. Engkau yang tentukan. Begitu. Dalam roh dan kebenaran ada pengajaran. Kisah 2 ayat 42, yaitu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sekali lagi, pengajaran ini harus diteruskan. Yesus meneruskan pengajarannya kepada rasul-rasul, rasul-rasul meneruskan pengajarannya kepada orang yang dapat dipercayai, orang yang cakap dan bisa mengajar orang lain. Lalu orang-orang itu meneruskan kepada orang lain. Saya meneruskan pengajaran sound doktrin itu kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Karena saya percaya orang-orang ini mereka akan berdiri teguh di atas sound doktrin dan meneruskan kepada orang-orang lain, saudara. Jadi saudara, gereja-gereja yang namanya Bible Church itu sekarang dicari orang. Orang sedang mencari gereja-gereja yang mengajarkan ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, didaskalia higieinose, ajaran sehat, ajaran steril, ajaran yang tidak terkontaminasi, ajaran yang tidak kotor, ajaran yang tidak error. Karena sudah banyak keeroran, saudara. Kita harus berdiri teguh di atas kebenaran Tuhan.
Jadi sound doctrine menjadi ajarannya, maka praktek berimannya menjadi praktek yang sound doctrine. Jangan cari jemaat yang orangnya banyak, gedungnya besar, kaya, atau punya teman di situ, saudara, atau enak di situ, ber-AC, ada makanan dan sebagainya. Engkau bisa jual makanan di situ. Ada yang pergi gereja karena dia mau jual makanan di situ. Ya tidak seperti itu. Kalau berbisnis itu ya boleh-boleh saja, tapi jangan seperti itu begitu. Carilah gereja yang mengajarkan sound doctrine. Kenapa? Karena kebenaranlah yang akan kita bawa sampai pada kekekalan. Jadi kebenaran itu akan kita bawa dalam kekekalan. Hasil-hasil di dunia ini akan tertinggal, saudara. Percaya saya. Saya sudah lihat di Australia ini orang yang begitu kaya, ketika dia tua kadang-kadang tidak ada saudara. Hartanya itu tertinggal, saudara. Tertinggal. Ya mau kasih ke siapa? Dia tidak ada saudara, tidak ada anaknya. Suaminya sudah mati. Kalau saudara pergi ke negara maju itu banyak sekali orang-orang tua. Yang mereka sudah berusaha seumur hidup, hartanya sudah banyak. Tapi sesudah dia tua, ya bagaimana mau kasih ke siapa harta itu? Begitu, kadang-kadang dia cuma donasi aja. Apa? Anda tidak membawa apa-apa ketika Anda pergi menghadap Tuhan, ketika sudah waktunya dipanggil. Apa yang kita bawa? Kebenaran Tuhan yang kita bawa. Jadi Paulus katakan jemaat Allah yang hidup itu tiang penopang dan dasar kebenaran. Makanya saya mau katakan kepada saudara, hari-hari inilah Tuhan sedang memurnikan gerejanya, ajaran gerejanya akan dimurnikan. Saya melihat kegerakan-kegerakan besar anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang mereka mau mencari kebenaran yang sejati, bukan hanya kumpul-kumpul, bukan hanya bergereja karena ingin memuaskan emosi. Bergereja itu bukan karena memuaskan emosi, bukan karena lagu-lagunya. Begitu, saudara. Banyak kan engkau lihat. Kita kalau dengar orang katanya artis ini bertobat, kita senang. Berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian balik lagi orangnya. Ya, ada tuh pendeta begitu, dia senang sekali. Kesaksian artis, kesaksian preman. Padahal orang-orangnya belum bertobat. Begitu, saudara. Kesaksian hidup kita didasarkan pada firman Allah. Makanya di gereja kami itu, selain kami tadi saya katakan ada perjamuan Tuhan, perjamuan kudus yang reguler kami lakukan, kami juga menghafal ayat. Gitu, saya beritahu juga kepada murid-murid yang mengikuti Eleos Theological School, kasih ayat hafalan di jemaatmu. Baca Mazmur, baca Amsal. Amsal itu adalah pedoman, petunjuk, hikmat setiap hari. Begitu. Lalu gereja itu gereja yang open. Gitu. Jadi maksudnya, yang saya maksudkan open conversation gitu. Dalam ibadah itu orang bisa bertanya. Bukan pendetanya hanya sampaikan khotbah satu arah saja. Tidak. Ada pertanyaan nanti yang bisa diajukan jemaat. Jemaat bisa bertanya. Begitu interaktif. Saya lihat di Manado sudah ada kebaktian yang gereja yang interaktif itu. Mereka malah minta saya untuk saya bicara di sana begitu. Jadi interaktif, ada interaksi dengan jemaat. Jangan bicara aja sendiri. Engkau bicara ngawur-ngawur, nggak ada orang yang tanya. Begitu. Begitu. Engkau bukan raja di situ kalau engkau pendeta. Kalau engkau sampaikan mengenai persepuluhan. Saya pernah dengar itu. Pendeta sampaikan mengenai persepuluhan. Lalu dikritik orang, dia bilang, "Oh, saya sudah sekolah, saya sudah doktor di sini." Saya bilang, lucu. Kamu sampaikan pengajaran Alkitab, tidak peduli kamu doktor dalam bidang apa. Kalau ajaranmu itu tidak bisa kamu pertanggungjawabkan, ya percuma doktormu. Mau bilang dokter meneliti persepuluhan, ya jemaat biasa yang baru ikut sekolah Eleos berapa kali bisa mendebat teorimu. Karena apa? Karena teorinya nggak kuat gitu. Begitu. Jadi harus ada interaktif. Saudara, interaktif, kebaktian interaktif. Makanya ini yang saya mau katakan. Eklesia itu
adalah saudara sebuah kumpulan yang mendasarkan pemahaman mereka sama di dalam Kristus. Yang penting bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu mereka adalah tubuh Kristus di dunia ini, bersifat lokal ya, tidak universal. Tidak sembarang gereja itu, engkau ketemu gereja, engkau masuk di situ. Tidak seperti itu. Doktrinnya apa? Sound doktrin atau bukan? Kalau gerejanya tidak mengajarkan sound doktrin, jangan. Engkau sendiri yang mengusahakan sound doktrin. Panggil teman-teman yang sama, yang percaya kepada sound doktrin. Lalu disitulah 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Yesus hadir. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.